Ah, OST-nya seperti biasa emang fire ya. Lili Baro lagi nyeker siapa ini? Nyeker Isida lah ya. Mereka masih lari-larian. Ngawasin Isida, cok. Masih curiga lah. Perspektifnya bagus ya, seperti biasa. Lawan Pernida. Langsung tanpa basa-basi. Udah bete. Uh. Kenapa tuh? Yang bener. Yang bener. Gue sebenarnya udah tahu sih. Untuk awal-awal ya. Uh. Tapi untuk pertarungannya si Mayuri gue nggak tahu. Gue bener-bener nggak lihat spoilernya ya. Cuma untuk Zaraki sendiri gue tahu apa yang terjadi sama dia gitu. masih dipertanyakan. Begitu. Ah, ah, uh, langsung putusin aja ya. Entah. Nah, oke. Ada yang membuat gua ini merasa kayak ada yang kurang ini gitu ya. Di bagian scene ini tentunya. Scene ini kekurangannya bagi gua gitu ya. Di Zaraki sendiri. Lihat lengannya gitu ya. Lengannya kan putus gitu ya. Maksud gua kenapa nggak ada darah yang ngalir gitu? Maksud gua juga pas lawan siapa itu ya? Si Askin yang kayak Aizen lead gitu ya versus si siapa itu yang pembuat Sampakuto pertama gitu ya. Gua lupa namanya siapa. Oetsu, iya. Oetsu. Dia kan kayak di sini kenal ya. Di sini apa di sini gitu. Gua lupa. Itu black dan apa di sini ya? Gua lupa. Pokoknya darahnya ngalir terus gitu ya. Cuma ini kurang ini ya.
nggak tahu isinya apa itu, kenapa nggak ada darah ngalir gitu. Betul. Nanti itu ya. Nah, betul. Kayak di Squad Zero ya, yang cewek itu ya. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Syaratnya jadi itu ya, tumbal. Hmm. Oh, oh, ah, ah, udah dah. Oh my god, ditusuk sama temannya sendiri. Ah, kenapa? Wah, uh, benar. Untuk scene tadi yang namanya si Zaraki gitu ya sampai kalah gitu ya. Kayak gitu doang maksud gua, kayak itu gua tahu spoilernya sampai tangannya keputar-putar doang. Untuk sisanya gua nggak tahu ke depannya. Cuma Unohana sampai terbunuh cuma buat kayak gitu doang gitu. Kayak minimal langsung all out gitu loh. Langsung all out. Ini bener-bener Unohana sampai mati buat cuma Zaraki kayak gitu doang loh. Gila. Membuang ini ya namanya kesempatan gitu ya, kesempatan yang berharga gitu. Aduh, cuma eh, untuk namanya kalian yang bilang Zaraki ini OP gitu kan, Zaraki ini nggak terkalahkan gitu, nggak semuanya yang kalian bilang itu benar, karena di sini bisa dilihat gitu Zaraki kalah gitu, walaupun udah di ini ya, di buff gitu, cuma tetap aja kalah karena emang ya bagusnya Titek Kubo kayak nggak semuanya yang OP ya terlihat OP bisa dikalahkan cuma dengan kekuatan doang, kayak eh, strengthnya apa ya gede sama mungkin hacksnya tinggi gitu kan, ya kayak gini gitu, harus benar-benar pakai otak juga perlu gitu. Lanjut, itu penjelasannya ya 4 detik gitu ya, apa gimana gitu. Oh bius ternyata gitu. Betul. Nah, hmm, itu kekuatannya ya ternyata saraf. Queens. Mm-mm.
Iya. Hmm. Wait, bentar, bentar. Gua ada ada terlintas di pikiran gua. Kan kata Mayuri si Yoafa atau Quincy sendiri ya mainnya saraf gitu ya, kayak menyalurkan gitu ya di bagian tubuh gitu pakai saraf, kayak ya blood fan gitu ya, yang buat defense. Pokoknya defense-nya Quincy terbaik ya itu blood fan. Nah, gua nggak tahu blood fan sendiri ini asalnya dari Yohava atau dari Soul King atau dari Pernida gitu. Yang gue pikirkan tadi itu si Yohava bekerja sama dengan si Pernida gitu ya. Dan ketika udah bekerja sama, dia pengen mungkin kayak membuat sesuatu gitu ya. Membuat sesuatu yang dimana kayak kekuatannya dari Pernida diambil, bukan diambil sih, kayak dijadi bahan penelitian untuk em, menjadi kekuatannya Quincy sebagai defense gitu. Mungkin ya mempelajari kekuatannya si Pernida karena emang kayaknya bagus gitu ya. Mungkin pemikirannya Yoafa gitu. Yang gue pikirkan sih begitu. Cuma nggak tahu gitu ya. Asal usul eh, apa sih namanya blood fan itu dari Quincy sendiri. Maksud gua namanya pembuat aslinya itu si Yonfa, Soul King atau Pernida gitu. Ya, lanjut gitu ya. Baik. Tebak. Oh, dia pakai itu ya, asam ya. Zat asam, perih itu. Perih bang. Hmm. Jadi tumbal, jadi tumbal. Hmm. Hmm. Secara iya. Beuh, shootnya bagus ya. Oke. Hmm. Hmm. Waduh, waduh, waduh. Marah. Hmm.
Hmm, bentar. Tiba-tiba ganti itu ya suara ya. Betul. Nih si siapa sih ya itunya komposernya? Oh, lupa. Hmm, 3D gitu ya. Mm-mm. Maka tanya sih. Mm-mm. Hmm. Bocil ke orang remaja, orang tua, udah tiga perbedaan suara. Pengen jadi bahan subjek, tambah marah, begitu. Hmm. Bernido, pankreas. Terlalu panjang. Hmm. Uh, kamera ininya movementnya bagus. Hmm. Jadi Spider-Man, ngeri. Kamera worknya sini bagus banget sih. Bergelantungan ya. Uh, uh, gokil. Hmm. Santuy, santuy. Ngeri. Ngeri. Mau habisin apa? Gak sanggup loh.
Hmm. Apa tuh? Hmm. Oke. Hmm. Apaan tuh anjing? Hmm. Oh, waduh, waduh, waduh. Ngeri. Cuma berapa detik dong. Ngeri. Marah ya. Uh. Uh. Oke. Huh. Hmm. Apa tuh? Diputusin lagi ininya. Apa tuh? Hmm. Ya, betul. Yoi. Harus dari pengalaman. Lihat dari pengalaman. Hmm. Bergenerasi gitu ya. Yang original matanya pupilnya ada dua, yang palsu pupilnya satu. Hmm. Ini gue juga udah lihat untuk model bangkainya, tapi gue nggak tahu untuk pertarungan bangkainya gimana. Coba gue tahu modelnya doang. Hmm. Uh. Udah terukir ya huruf gitu. Terlahir. Di core satu ada tuh. Pas eh Zero pantai ke itu ya, seri Tai. Ah, bayi di dalam bayi, what the fuck? Ini sih creepy banget sih. Hmm,
70.000. Tapi sekarang kilo. Nggak ngaruh ya. Nggak ngaruh ya. Oh, nightmare sih. Wah, nightmare sih. Ah, ini musuh alaminya ya, si Perniden. Gokil. Oke, Nemo cuma memperhatikan saja. Uh, suaranya sih gokil. Gokil. Beuh. Baby Hulk ya. Ini kenapa dari reverse? Kenapa bisa reverse gini anjir? 赤々と濡れた舞台に松葉散る Oh, shit. いざ奈落まで Wait, 億度も超えて hingga ter いざ奈落まで hell up. Don't just us. Wow. Bener. Oke. Bener besok itu episodenya si Kyoraku Sunsui. Bener. Wow. Ini banyak dinanti orang, terutama para fans Bleach-nya sendiri gitu ya. Kayak salah satu Bankai pertama kalinya muncul selain Yamamoto gitu, selain Rukia, selain Unohana gitu kan, sama Squad Zero, terus juga Ichiben. Ini yang terbaru ini. Ya, yang pertama kali debut gitu ya. Ini diperlihatkannya Bankai Kyoraku. Wah, oke loh. Cuma gua nggak mau komentarin itu buat besok. Ini kan hari malam Sabtu. Episode 8 ya. Berapa itu? 30 berapa? Udah lupa. Nggak ngitung ya. Episodenya Mayuri ini cukup creepy ya. Karena gila. Dia benar-benar gila. Dan juga episodenya emang gila sih, kayak tangan tergelindir-gelindir, diputar-putar, putusin gitu kan. Terus juga namanya kepalanya Pernida juga gue agak gimana gitu, kayak lok kayak gue nggak begitu suka ya. Tapi pas udah di reveal sih oke sih, walaupun 3D gitu ya. 3D-nya menurut gue sih enggak banget sih. Nggak tahu kenapa gitu ya, 3D-nya enggak banget untuk yang satu ini. Gue udah bilang kalau karakter kalau 3D-nya digunain karakter itu kurang cocok, mau itu monster, mau itu namanya ya form human atau yang lainnya gitu. Gua lihatnya sih kayak kurang cocok aja untuk 3D-nya gitu ya, karena perbedaannya itu ngeri banget, Cok.
FPS-nya lancar sendiri, yang sebelahnya nggak lancar gitu. Jadi kayak nggak banget. Kalau backgroundnya 3D masih oke lah, karena namanya buat pergerakan kameranya itu jadi lebih enak gitu. Kalau untuk karakternya ya, cuma untuk pertarungannya tadi juga oke lah. Ya walaupun banyak bacotnya gitu ya, tapi setidaknya pertarungan sindir menyindir enggak sih, paling sindiran banyaknya dari Mayuri sendiri gitu ya, memancing emosi musuh. Terus juga ada jurus yang manusia ular, keju itu apa itu. Terus juga untuk bangkai terbarunya, bayi melahirkan bayi untuk gitu kayak no itu si Ubo itu idenya apa sih gitu. Bayinya juga tangannya banyak banget ya, gokil lah. Gak bisa berkata apa-apa lagi. Terus juga ya udah sih itu doang aja. Terus untuk sound desainnya juga masih oke. Ada OST baru yang gitar itu juga bagus sih. Itu bener-bener kayak ya lagi hype-hype-nya gitu dikasih lagu kayak gitu. Jadi kayak metal gitu ya. Harusnya Perida kayak gini, Cok. Kalau kayak gini. Kalau kayak gini. Ke Mayuri, biar Mayuri juga marah, nggak cuma Pernida doang gitu. Tapi ini dia ada yang marah kan pas tangannya itu kena gitu ya. Kayak cepet banget anjir. Kan udah diganti apa tadi saraf apanya ini udah dipindah anjir. Nggak ngerti lagi gue sama Mayuri. Terus juga ya itu sih palingan yang gue mau komentarin. Gitu aja, mungkin tinggal nunggu besok. Terima kasih udah nonton sampai habis. Ini gokil episodenya, walaupun nggak segokil lah kemarin, tapi setidaknya oke lah, karena kita memperlihatkan namanya pertarungan baru gitu ya, yang nggak cuma sing tapi ada kayak strategi, walaupun strateginya nggak begitu ya wadidaw banget. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di besok hari.